teman-teman semua, kita sudah tergabung ini dengan Pak Zaki. Beliau adalah pengurus dari Ampuri. Beliau ini salah satu yang kemarin bisa berangkat umroh di tengah pandemi. Mari kita dengar dari beliau bagaimana pengalaman menjalankan umroh di masa pandemi. Ketika berada di hotel sana bagaimana Pak? Itu kan sedang ramai dibahas, karantina mandiri, tidak bisa keluar kamar sekalipun gitu Pak. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana karantina mandiri yang harus dilakukan di hotel di Mekah oleh jamaah. Monggo Pak Zaki. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hilmi, saya akan sedikit menjelaskan secara ringkas. Sebetulnya tadi kita udah sama-sama mengkaji hampir 1 jam lebih. Tapi nggak apa-apa lah, kita ringkas saja di sini. Bahwa grup perdana ini ada 3 grup. Keberangkatan tanggal 1 November 224 orang. Yang kedua keberangkatan 3 November itu 89 orang. Dan yang ketiga keberangkatan tanggal 8 November 46 orang. Nah, dari 3 grup perdana ini memang ada yang sukses dan ada yang tidak. Jadi grup yang pertama dan yang kedua kita anggap tidak sukses, Pak Hilmi. Kenapa? Apa yang menyebabkan tidak sukses? Karena pertama adalah kita yang mestinya hanya mengikuti karantina hanya 3 hari, ini ditambah sampai kepulangan grup yang pertama dan kedua ini kita dikarantina di dalam hotel. Nah, apa yang menyebabkan hal ini? Seperti yang kita tahu bahwa di pesawat kita menulis 2 surat form kesehatan bahwa kita akan dikarantina selama 3 hari. Nah, ini yang wajib hanya 3 hari, Pak Hilmi. Dan di hari kedua kita juga akan di PCR. Nah, ketika di PCR di hari kedua, grup yang pertama dan kedua ini terjadi jamaah yang positif. Grup yang pertama 3 orang, grup yang kedua 2 orang. Ketika PCR kedua nambah jadi 13 orang. Nah, ini akhirnya grup yang pertama dan kedua ini hanya diperkenankan umroh di hari ketiga bagi yang negatif. Setelah umroh, rencana awal setelah umroh ini kita akan normal, karantina hanya 3 hari. Tetapi karena ada yang positif ini, akhirnya proses karantina ditambah sampai kepulangan. Sampai kepulangan kita setelah umroh kita dikarantina lagi, jadi lebih kurang kita 8 hari dikarantina. Nah, itulah yang menyebabkan grup yang pertama dan kedua kurang berhasil atau gagal, dan juga grup yang pertama dan kedua ini tidak bisa ke Madinah, Pak Hilmi. Jadi ketika selesai karantina ke pertama 3 hari itu langsung dikarantina lagi sampai kepulangan. Jadi ketika kita selesai di hari kita pulang, itu kita tidak bisa ke Masjidil Haram lagi. Nah, tapi kita tidak putus asa, kita tetap optimis karena kita mengevaluasi juga grup yang tanggal 8 November. Grup 8 November ini kita anggap berhasil, Pak Hilmi. Pertama, tidak ada jamaah yang positif, semua negatif. Ketika PCR pertama di hari kedua itu. Ketika itu maka proses karantina hanya 3 hari saja. Jadi setelah itu bisa ke Masjidil Haram, bisa sholat setiap saat, dan bahkan ke Madinah. Jadi itulah yang membedakan grup perdana ini. Ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Termasuk yang menjadi acuan juga yang berhasilnya adalah grup dari Pakistan, Pak Hilmi. Grup dari negara Pakistan ini walaupun berangkatnya sama dengan grup yang kita dari Indonesia tanggal 1 November, cuma yang 1 November grup Indonesia ini yang 224 orang ini kurang berhasil, tidak berhasil. Tapi grup Pakistan yang datang di hari yang sama itu berhasil. Dia negatif semua. Dengan negatif semua di hari setelah karantina 3 hari normal, kembali bisa ke Masjidil Haram, bahkan bisa ke Madinah. Jadi begitu Pak Hilmi untuk evaluasi grup perdana ini. Berarti kalau bisa dari Indonesia itu benar-benar dipastikan negatif Pak ya ketika di sana supaya lancar gitu Pak ya?
Ya, kita memang harus dari hulunya dulu nih. Kalau kita membahas kesuksesan umroh di masa pandemi, ini kita harus lihat dari hulunya dulu. Dari hulu baru ke hilirnya. Kalau hilirnya udah bagus tapi di hulunya tidak bagus, nah ini yang kita khawatirkan. Jadi kita, oleh karena itu Ampuri selaku asosiasi terbesar, ini membuat satu regulasi pedoman atau rekomendasi untuk jamaah umroh ke depannya, Pak Hilmi. Jadi Ampuri ini membuat rekomendasi atau pedoman pra keberangkatan, selama keberangkatan, pasca keberangkatan, ketika kepulangan. Nah, ketika sebelum berangkat, makanya kita minta jamaah betul-betul bisa akan meminta jamaah untuk isolasi mandiri dulu, Pak Hilmi. Jadi ketika 14 hari sebelum keberangkatan kita akan minta untuk rekomendasi isolasi mandiri di rumah, kemudian juga rapid test sebelum pendaftaran. Jadi sebelum daftar rapid test dulu. Kalau habis itu isolasi, dan ketika menjelang keberangkatan kita akan karantina dulu. Karantina dan juga PCR ya, PCR. Di sini juga PCR-nya harus dijaga karena grup yang tanggal 1 ini disinyalir ada tempat PCR ketika keberangkatan ini yang berdesak-desakan. Di situ kita khawatir disitulah tempat penularan karena kan di grup perdana ini ada 20 jamaah yang tidak bisa berangkat karena positif. Nah, ketika yang positif bertemu dengan yang negatif, ini khawatir yang negatif tertular. Nah, nanti depan kita akan kita akan atur PCR yang betul-betul memenuhi protokol kesehatan ketika sebelum keberangkatan. Jadi kita pengen ke depan Ampuri pengen ke depan zero positif gitu. Jadi semua negatif gitu. Kalau begitu, Pak. Karena banyaknya ini kan ada yang tanya kapan ini untuk umroh visanya bisa dibuka kembali. Dari Ampuri mungkin ada informasi kapan untuk bisa mendaftar visa lagi gitu, Pak. Oke, sebelum saya jawab itu, ketika kita selesai 3 grup perdana ini, Ampuri juga membuat evaluasi dari 3 grup. 2 grup pertama gagal, grup yang ketiga tanggal 8 November berhasil. Oleh karena itu Ampuri membuat satu kebijakan yang moderat ya. Karena ada asosiasi lain, Pak Hilmi, yang memang melarang untuk umroh di masa pandemi ini. Melarang sama sekali. Tidak membuka pendaftaran gitu ya? Iya, tidak membuka pendaftaran, tapi Ampuri ini mengambil sikap yang moderat, artinya melarang tidak, kita membolehkan, tapi dengan catatan regulasi protokol kesehatan yang begitu ketat. Karena kita khawatir pandemi ini informasinya bisa sampai 2022. Kalau kita 1 tahun atau 2 tahun ke depan baru normal lagi, kita khawatir jamaah atau masyarakat Indonesia tidak bisa melaksanakan umroh. Tapi bagi yang ingin tetap melaksanakan umroh, harus dipastikan memenuhi protokol kesehatan dan juga standar yang sangat ketat. Karena terbukti grup tanggal 8 November dan juga grup warga Pakistan itu berhasil, sukses. Tidak ada yang positif, perjalanannya lancar, umrohnya lancar, ziarahnya lancar, ke Madinah lancar. Nah, kapan akan dibuka lagi? Memang 3 hari lalu, Pak Helmi, banyak media yang tanya ke saya, informasinya betulkah 3 hari lalu ini umroh bisa sistem ditutup? Betul. 3 hari lalu sistem visa ditutup untuk upgrade, Pak Helmi. Tapi hari ini kita dapat informasi dari muasasah bahwa insya Allah sudah bisa lagi sekarang. Dan insya Allah grup yang terdekat adalah di 22 November. Nanti kita akan lihat berhasilkah grup 22 November berangkat. Nah, ini kita akan lihat. Tapi perlu diketahui oleh semua, mulai dari 1 November
sebetulnya sistem PISA yang biasanya dilakukan oleh semua muasasah itu belum normal. Jadi hanya satu muasasah yang dipercaya untuk menyelenggarakan umroh di masa pandemi ini, yaitu Masyairul Haram. Nah, hari ini saya dapat informasi bahwa insya Allah PISA bisa dibuka lagi gitu. Yang tanggal 22 November itu visanya sudah keluar atau belum, Pak? Yang rencana akan terbang 22 November. Yang saya dapat informasi lagi proses, Pak Helmi. Nanti insya Allah beberapa hari ke depan kita akan sama-sama melihat apakah yang 22 November berhasil keluar atau tidak. Cuma informasi dari muasasah yang mengeluarkan PISA di umroh perdana ini memang informasinya akan dibuka lagi. Pak, ini juga banyak yang tanya soal biaya. Sebenarnya bagaimana nih Pak untuk biaya dengan sejumlah protokol tersebut untuk biaya umrohnya, Pak? Nah, Pak Hilmi dan juga semua pemirsa, perlu diketahui untuk biaya umroh di masa pandemi ini, ya sekarang tidak semua hotel dibolehkan. Jadi sekarang ini hanya dibolehkan hotel bintang 5 dan juga pesawat dengan Saudia. Ini untuk masa darurat di awal dibukanya umroh. Jadi tidak semua hotel bisa digunakan. Nah, yang boleh digunakan sekarang adalah hotel bintang 5. Nah, biaya dengan masa dengan standar protokol kesehatan ini memang tidak bisa dinafikan biaya meningkat, Pak Hilmi. Ya, untuk yang sekarang rata-rata biaya program umroh di masa pandemi dengan hotel bintang 5 pesawat Saudi ini rata-rata 31 dan 32 juta. Kalau ditambah dengan PCR, karantina di Indonesia, perlengkapan kesehatan dan lain-lain lebih kurang 35 juta. Begitu, Pak Hilmi. Tapi kebanyakan jamaah yang tertunda ini mengambil uangnya atau tidak, Pak? Atau menunggu saja sampai dibuka kembali gitu, Pak? Nah, ini jamaah ini berbeda-beda, baik di travel kami Hazanatur ataupun di travel kawan-kawan kami yang lain itu berbeda-beda. Sebagai contoh di travel kami Hazanatur itu hampir 95% jamaah masih tidak refund. Artinya masih berharap di bulan Januari keadaan normal kembali, vaksin kita dapatkan, regulasi normal kembali, dan moga-moga harga juga kembali normal begitu. Iya. Kalau dengan harga mencapai 35 juta rupiah untuk pengalaman Pak Zaki sendiri bagaimana, Pak? Ataukah itu masih wajar atau itu bisa memberatkan secara umum jamaah dengan tarif 35 juta? Ya, secara umum itu cukup memberatkan, walaupun seperti yang kemarin diwawancarai satu TV bahwa ini harga normal saja kata jamaah, katanya. Itu berbeda-beda memang respon jamaah sendiri kan memang ada kelas-kelasnya, ada segmen-segmennya. Tetapi secara umum ini peningkatan cukup pesat ya. Peningkatan harga cukup signifikan. Karena memang dari sana PPN pajak itu naik 30%. Pajak belum tiket, belum bis, kamar hotel yang hanya diisi 2 orang yang biasanya 4, bis yang diisi 40% yang biasanya 100%. Banyak sekali layanan yang terpaksa harus naik. Begitu, Pak Hilmi. Dan sesuai dengan KMA, keputusan Menteri Agama yang baru dikeluarkan bulan ini, bahwa salah satu pasalnya, babnya, travel diperkenankan untuk menambah biaya untuk biaya karantina dan juga semua layanan yang berbasis protokol kesehatan. Mungkin ada saran buat jamaah yang mau tetap bersemangat untuk berangkat umroh bagaimana, Pak? Apa saran-sarannya supaya lancar perjalanannya? Saya minta kepada jamaah yang memang ingin berangkat umroh walaupun masih di masa pandemi ini,
memang umroh di masa pandemi ini banyak kelebihannya Pak Hilmi. Tidak bisa dirasakan di luar masa pandemi. Khususnya ketika kita tawaf sa'i itu sangat sepi sekali. Sangat sepi, kita ibadah bisa khusyuk sekali. Nah, ini diantara keuntungan kelebihan umroh di masa pandemi. Tapi memang resiko dan lain-lain masih ada juga. Khususnya ancaman COVID itu juga ada. Tapi dengan berhasilnya adanya grup yang berhasil zero positif, tidak ada yang kena, dan juga perjalanan umrohnya lancar, maka saya minta satu, itu harus karantina mandiri dulu di rumah. Ya, sekurang-kurangnya sebelum berangkat 14 hari karantina mandiri di rumah, terus karantina sebelum berangkat, selama perjalanan mematuhi protokol kesehatan. Nah, ketika karantina 3 hari nih Pak Hilmi, ini perlu dipatuhi, harus disiplin. Harus disiplin selama karantina mandiri 3 hari ini. Dengan begitu insya Allah satu grup ini bisa lancar, negatif semua, maka umroh akan normal. Hanya paling 3 hari saja karantina di awal. Kalau untuk pemerintah sendiri Pak, apa intervensi yang bisa dilakukan khususnya untuk Kementerian Agama maupun BNPB gitu Pak? Nah, Kementerian Agama memang tanggal 9 November ke Saudi untuk langsung mengecek langsung keadaan umroh perdana ini. Bahkan sudah rapat dengan konjen KJRI ya, konjen, konsul haji dan lain-lain. Ini dan baru akan kembali hari ini. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan sama-sama keputusan Kemenak dan pemerintah bagaimana ke depan rekomendasi dari Kemenak dan juga pemerintah Indonesia. Setelah Kemenak mendatangi langsung Saudi Arabia untuk mengecek umroh di masa pandemi ini. Kalau untuk situasi internal PPIU atau travel umroh bagaimana Pak? Ini kan mulai 27 Februari tidak sama sekali core bisnisnya tidak jalan gitu Pak. Bagaimana Pak kondisi PPIU di Indonesia gitu Pak? Ya betul, memang tidak hanya PPIU ya, mungkin usaha-usaha lain juga banyak yang terdampak akibat pandemi. Kondisi PPIU di Indonesia secara umum yang saya lihat ya, yang saya lihat sih masih bertahan Pak Helmi. Ada satu yang memang bertahan dan membiayai operasionalnya dari tabungannya. Yang kedua ada yang bertahan dengan mencari usaha lain ya. Itu juga ada juga yang terdampak langsung Pak Yoni, apalagi yang terdampak ketika ditutup. Kan ada jamaah yang di perjalanan sudah sampai airport ditutup, ketika sampai Turki ditutup, tidak bisa umroh kembali lagi ke Indonesia. Ada yang sampai Dubai, mana itu terdampak langsung. Nah, ini memang ada juga yang terdampak langsung, yang goyang ada juga, tapi kebanyakan insya Allah masih eksis Pak Helmi. Iya ya. Kalau untuk 22 November nanti masih didominasi pengurus travel atau sudah jamaah umum Pak? Informasi yang jenengan terima. 22 mulai dari 8 November juga jamaah mulai banyak ya. Kalau 1 dan 3 November ini rata-rata owner atau penyelenggara umroh atau pemilik PPIU. Tapi 8 November dan 22 November ini mayoritas mulai jamaah, banyak jamaah. Walaupun penyelenggara juga banyak. Berarti mereka sudah mulai memasukkan visa Pak ya? Pengajuan? Ya, mulai melengkapi persyaratan visa sudah mulai. Cuma tinggal kita lihat beberapa hari ke depan apakah proses visa untuk keberangkatan 22 November ini akan sukses ya. Soalnya rata-rata yang berangkat 22 November ini awalnya 15 November akan berangkat, tapi karena kemarin ditutup visa, sistem visanya dialihkan ke 22 November. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Zaki. Ini responnya cukup luar biasa karena di Jawa Timur, untuk Jawa Timur sendiri jamaah umrohnya cukup banyak ini Pak, dari di Jawa Timur. Kalau travelnya Pak Zaki sendiri
sudah mulai ibaratnya sudah mulai memasarkan atau masih wait and see dulu ini Pak? Atau menyelesaikan yang existing tertunda dulu? Nah, untuk travel kami, Hazanah Tour, memang sampai sekarang masih mengevaluasi Pak Hilmi. Kita belum mempromosikan secara resmi, dan juga apalagi menjadwalkan yang jamis yang daftar tahun lalu, itu belum juga. Kita ingin bulan ini adalah bulan evaluasi kalau dari travel kami sendiri Hazanah Tour. Jadi kalau memang bulan ini keberangkatan kelancaran ini bagus, jadi keselamatan, keamanan dan kenyamanan buat jamaah untuk umroh masa pandemi ini bagus, insya Allah kita akan mulai mensosialisasikan dan juga mempromosikan, tentunya juga menjadwalkan jamaah yang waiting list. Tapi untuk sementara kalau kami sendiri masih ingin mengevaluasi di bulan ini. Kalau di travel Bapak ada berapa yang tertunda Pak? Sampai kalau di Hazanah Tour itu yang tertunda lebih kurang 500 lebih ya, 500 lebih jamaah. Nah ini insya Allah kalau nanti ketika sudah aman, nyaman, keadaan sudah bagus, prosesi umroh sudah bagus, regulasi sudah bagus, insya Allah kita akan mulai mensosialisasikan dan juga menjadwalkan begitu, dan juga mempromosikan untuk jamaah-jamaah baru. Untuk syarat usia apakah juga ada kelonggaran atau masih tetap Pak maksimal 50 tahun? Sampai sekarang masih sama 18 sampai 50 tahun. Kemarin tadi malam ya mulai ada isu katanya bisa sampai 70 tahun. Nah ini ketika kita konfirmasi hal itu belum tidak benar ya. Tidak benar untuk jamaah umroh masih 18 sampai 50 tahun dulu. Tapi insya Allah ke depan tidak menutup kemungkinan sih memang bahwa syarat umur akan mulai melebar atau meningkat ya. Mungkin dari 40 bisa 65 ataupun juga 70 tahun. Berarti ini kan informasi soal umroh beragam sekali Pak. Untuk antisipasi supaya mendapatkan informasi yang benar bagaimana gitu Pak? Supaya tidak termakan hoax gitu Pak. Ya, informasi yang benar pertama adalah ikuti saja media-media resmi. Media resmi adalah mungkin dari Kemenak, satu. Yang kedua adalah asosiasi-asosiasi. Di Indonesia ada 5 asosiasi umroh. Insya Allah di 5 asosiasi umroh ini hanya memberitakan informasi yang formal dan valid dan langsung dari sumbernya. Nah, di luar itu memang banyak hoax yang beredar, macam-macam beredar ya. Yang jelas begini Pak Helmi, jadi sampai sekarang masih ada satu muasasah saja yang bisa mengeluarkan visa umroh, dan ini tidak semua bisa ada akses. Jadi alhamdulillah Ampuri mempunyai akses yang bagus dengan muasasah yang bisa mengeluarkan visa ini. Biasanya kan muasasah banyak sekali, dan kita travel di Indonesia bekerja sama dengan berbagai banyak muasasah. Sekarang hanya dipercayakan Kerajaan Arab Saudi hanya satu muasasah saja. Dan insya Allah Ampuri dan juga travel anggota Ampuri insya Allah punya akses bagus dengan muasasah yang mengeluarkan visa di masa pandemi ini. Biasanya berapa muasasah Pak normalnya? Normal itu puluhan atau bahkan ratusan muasasah sebetulnya. Cuma yang saya dengar muasasah yang terakhir eksis itu puluhan, hanya 30-an muasasah. Nah, dari 30 muasasah ini yang bisa menyelenggarakan atau mengeluarkan visa di umroh perdana awal November ini hanya satu muasasah saja, yaitu muasasah Masyairul Haram. Biasanya banyak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Zaki. Berarti kita sekarang berdoa saja supaya kondisi pandemi COVID-19 ini cepat stabil gitu ya Pak. Untuk di Arab Saudi juga mulai melandai kan ya Pak? Ya, di Arab Saudi melandai, cuma di kitanya meningkat ya.
Tapi itu juga jadi perhatian pemerintah Saudi juga berarti Pak ya. Jadi masyarakat Indonesia diminta sebaiknya kerjasama supaya menerapkan protokol kesehatan supaya COVID-19 di Indonesia tidak terus tinggi gitu ya Pak ya. Ya, tentu Saudi juga kita bersyukur ya masih dipercaya Saudi Arabia untuk diperkenankan kita untuk beribadah umroh walaupun masih di masa pandemi, walaupun negara kita juga meningkat. Tapi dengan regulasi Saudi Arabia yang begitu ketat mengenai protokol kesehatan, mengenai karantina, saya optimis, saya percaya bahwa Saudi akan tetap memperkenankan Indonesia untuk berangkat. Karena dia sendiri sudah mulai menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat untuk jamaah luar Saudi Arabia, termasuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Zaki. Itu tadi perbincangan kita dengan salah satu pengurus Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia. Terima kasih Pak Zaki atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.